Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muzakarah 6 sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi salam. wasallam. Umat Islam pada saat ini belum ada kekuatan mengamalkan agama secara sempurna. Sahabat radhiyallahu anhum telah berhasil mengamalkan agama dengan sempurna karena memiliki 6 sifat. Umat Islam pada saat ini pun akan ada kekuatan untuk mengamalkan agama dengan sempurna apabila memiliki 6 sifat tersebut. Yang pertama, yakin kepada terhadap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati. Fadilahnya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sedangkan ia yakin tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dia dijamin masuk surga. Al-hadis. Man syahida alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati syaa. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salam. adalah utusannya, hatinya membenarkan lisannya, maka akan masuk surga dari pintu mana yang ia suka. Al-hadis. Sekecil-kecilnya iman, Allah akan membalas dengan surga seluas 10 kali dunia. Al-hadis. Cara mendapatkannya gimana? Yang pertama, mendakwahkan pentingnya iman. Yang kedua, latihan dengan membentuk halaqatul iman. Yang ketiga, berdoa agar diberi hakikat iman. Muhammadur Rasulullah Salam. artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksudnya meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi Salam. wasallam. Fadilahnya, la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa yadkhulan nara aw tata'amahu. Tidak akan masuk neraka seseorang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Al-hadis. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 mati syahid. Masya Allah. Al-hadis. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku akan di surga bersamaku. Al-hadis. Cara mendapatkannya gimana? Yang pertama, mendakwahkan pentingnya sunnah. Yang kedua, latihan dengan menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari 24 jam. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar dapat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh sahabat, yakni salat khusu wal khudu. Artinya salat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya membawa sifat ketaatan kepada Allah dalam salat dalam kehidupan sehari-hari. Fadilahnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Al-Quran.
As-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Al-hadis. Cara mendapatkannya. Yang pertama, mendakwakan pentingnya salat. Yang kedua, latihan dengan memperbaiki zahirnya salat, menghadirkan keagungan Allah dalam salat dan belajar menyelesaikan semua masalah dengan salat. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat salat yang khusyuk dan khudu'. Yang ketiga, sifat yang dimiliki oleh sahabat radhiyallahu anhum, ilmu ma'az-zikr. Artinya ilmu semua petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya zikir, mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksudnya mengamalkan perintah-perintah Allah pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati, mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah ilmu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang hamba, maka Allah akan mempahamkan padanya tentang agama. Al-hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Al-hadis. Ya Aba Dzar, la an taqdu wa ta'allama ayatan min kitabillahi khairan laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wala an taqdu fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi khairan laka min an tusalli alfa rak'atin. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, apakah dapat diamalkan atau tidak dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Al-hadis. Fadilah zikir. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan seorang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Al-hadis. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Al-Quran. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Al-Quran. Cara mendapatkannya, yang ilmu fadail. Yang pertama, dakwahkan pentingnya ilmu fadail. Kedua, latihan dengan duduk dalam halaqah ta'lim ilmu fadail, mengajak manusia duduk dalam halaqah ta'lim fadail dan menghadirkan fadail dalam setiap amal. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi hajat pada ilmu fadail. Yang B, ilmu masail. Dakwahkan pentingnya ilmu masail. Latihan duduk dalam halaqah ta'lim ilmu masail, menanyakan masalah dunia dan agama pada ulama dan berziarah silaturahim pada ulama. Berdoa kepada Allah agar diberi hajat pada ilmu masail. Cara mendapatkan zikir. Dakwahkan pentingnya zikir. Latihan dengan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, tasbihat, salawat, dan istighfar setiap hari 100 kali pagi dan petang. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat zikir. Yang keempat, yang sifat dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ikramul muslimin. Artinya memuliakan sesama muslim. Maksudnya menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa menuntut hak daripadanya.
fadilahnya wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seseorang hamba selagi ia menolong saudaranya. Al-hadis, man satara aurata akhihi satarallahu auratah yaumal qiyamati wa man kasyafa aurata akhihi muslim kasyafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya sendiri sampai ia dipermalukan di rumahnya sendiri. Al-hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Al-hadis, cara mendapatkannya, yang pertama mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin. Yang kedua, latihan dengan mengucapkan salam pada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Memuliakan ulama, menghormati orang tua, menyayangi yang muda, dan menghargai sesama. Berbaur dengan orang yang wataknya berbeda-beda. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi akhlak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, sifat sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tashihun niyah, artinya membersihkan niat. Maksudnya membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata hanya karena Allah. Fadilahnya, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajahu. Sungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan mengharapkan keridhoannya. Al-hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang hatimu dan amalmu. Al-hadis, ya Mu'adz, akhlis dinaka yakfika al-amalul qalil. Wahai Mu'adz, jagalah keikhlasan. Amalan dengan ikhlas walaupun sedikit akan mencukupi. Al-hadis, cara mendapatkannya, yang pertama mendakwahkan pentingnya ikhlas. Yang kedua, latihan dengan mengoreksi niat sebelum beramal, sedang beramal, dan selesai beramal. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ikhlas. Yang keenam, sifat sahabat Nabi. Yang terakhir, dakwah wa tabligh, artinya mengajak dan menyampaikan. Maksudnya memperbaiki diri, yaitu dengan menggunakan diri dan harta seperti yang diperintahkan Allah. Yang kedua, menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Fadilahnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan mengajak manusia taat kepada Allah. Al-Quran, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ajuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Al-hadis, la gadawatun fi sabilillahi aw rawahatun khairan minad dunya wa ma fiha. Pagi petang berada di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Al-hadis, cara mendapatkannya, yang pertama mendakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh. Yang kedua, latihan dengan meluangkan waktu keluar di jalan Allah minimal 4 bulan dalam seumur hidup.
40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari berdoa kepada Allah, diberi hakikat dakwah dan tabligh. Telah selesai pembacaan 6 sifat sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah Wa bihamdihi. subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Baim yang baik dan tidak sombong serta soleh dan serta tidak pelit. Semoga Muhammad Ibrahim Hidayat sukses dunia akhirat dan akhirat bersama keluarga besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, Allah sempat ampunnya sampai bersurga tanpa hisab.